Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naila dari jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas semester saya, yaitu analisis fundamental laporan keuangan dari PT ABM Investama Tbk. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Saya akan membahas profil singkat dan manajemen perusahaan dari PT ABM Investama Tbk. Yang kedua yaitu analisis keuangan atau analisis rasio keuangan. Saya akan membahas bagaimana kondisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas serta interpretasinya dari laporan keuangan PT ABM Investama Tbk. Poin yang ketiga yang akan saya bahas yaitu kondisi perusahaan dari PT ABM Investama Tbk. Langsung saja ke poin pertama yaitu profil perusahaan dari PT ABM Investama Tbk. PT ABM Investama Tbk didirikan pada tahun 2006 dan merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor energi, terutama tambang batubara. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai bidang, seperti jasa penambangan, logistik, dan pembangkitan listrik. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Manajemen dari perusahaan PT ABM Investama terdiri dari tim eksekutif yang berpengalaman dalam industri pertambangan dan energi, dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi operasional. Langsung saja ke poin yang kedua yang akan saya bahas, yaitu berupa rasio keuangan dengan menganalisis kondisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas serta interpretasinya. Poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas dengan menghitungkan current ratio. Pada laporan keuangan PT ABM Investama Tbk di Desember 2021 dengan menghitungkan current ratio dengan rumus yaitu total aktiva lancar dibagi dengan liabilitas lancar dikali 100%. Dengan total aktiva lancar yaitu 495.193.191 dolar Amerika dibagi dengan total liabilitas lancar yaitu 299.992.977 dolar Amerika dikali 100%. Dengan hasil yaitu 165% atau 1,65 di Juni 2022 dengan total aktiva lancar yaitu 621.222.843 dolar Amerika dibagi dengan total liabilitas lancar yaitu 371.391.759 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 167% atau 1,67. Berdasarkan perhitungan current ratio di Desember 2021 dan Juni 2022, yaitu adanya sedikit peningkatan bahwa di Desember 2021 current ratio senilai 1,65 menjadi 1,67 di bulan Juni 2022. Itu berarti kondisi perusahaan dalam kondisi baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu rasio likuiditas dengan menghitungkan quick ratio. Di Desember 2021, quick ratio dirumuskan dengan total aktiva lancar diambil persediaan dibagi dengan total liabilitas lancar dikali 100%. Total aktiva lancar di Desember 2021 yaitu senilai 495.193.191 dolar Amerika diambil dengan total persediaan yaitu 39.686.982 dolar Amerika dibagi dengan total liabilitas lancar yaitu 299.692.977 dolar Amerika dikali 100% yaitu dengan hasilnya 151% atau 1,51.
Di Juni 2022, quick rasionya yaitu dengan total aktiva lancar 621.222.843 dolar Amerika dikurangi dengan total persediaannya yaitu 40.281.255 dolar Amerika dibagi dengan total liabilitas lancar yaitu 371.391.759 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 156% atau 1,56. Dengan interpretasi yaitu di bulan Desember 2021 dan pada bulan Juni 2022 meningkat menjadi 1,56. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cepat. Selanjutnya saya akan membahas yaitu rasio solvabilitas dengan menghitungkan debt to equity ratio. Dengan laporan keuangan di Desember 2021 dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Dengan total liabilitas yaitu 679.815.42 dolar Amerika dibagi dengan 356.889.117 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 190% atau 1,90. Di Juni 2022 yaitu dengan total liabilitas 791.596.895 dolar Amerika dengan total ekuitas yaitu 432.928.77 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 182% atau 1,82. Berdasarkan laporan keuangan dengan menghitungkan debt to equity ratio di Desember 2021 dan juga Juni 2022 adanya sedikit penurunan dari 1,90 di Desember 2021 menjadi 1,82 di bulan Juni 2022. Pada perhitungan debt to equity ratio itu menunjukkan bahwa perusahaan telah melunasi sebagian utangnya atau menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang dan keamanan finansial. Selanjutnya yaitu masih dengan membahas solvabilitas, saya akan membahas yaitu memperhitungkan dengan debt to total asset ratio. Di Desember 2021 memperhitungkan debt to total asset ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aktiva dikali 100% dengan nilai total liabilitasnya yaitu 679.815.42 dolar Amerika dibagi dengan 1.036.704.159 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 65,57%. Di Juni 2022 dengan total liabilitas yaitu 791.596.895 dolar Amerika dibagi dengan total aktivanya yaitu 1.224.524.972 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 64,65%. Dengan interpretasi debt to total asset pada bulan Desember 2021 dari 65,57% dari total aset perusahaan didanai oleh utang dan menurun menjadi 64,65% di bulan Juni 2022, itu tandanya perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang dalam pendanaan asetnya. Selanjutnya saya akan membahas dengan rasio rentabilitas. Yang pertama yaitu di Desember 2021 rentabilitas dirumuskan dengan laba dibagi dengan modal dikali 100%.
dengan total labanya yaitu 63.630.189 dolar Amerika dibagi dengan 261.642.106 dolar Amerika dengan hasil yaitu 24,32%. Sedangkan di Juni 2022, total rentabilitasnya yaitu dengan total laba 135.463.919 dolar Amerika dibagi dengan total modal yaitu 261.642.106 dolar Amerika dikali 100% dengan hasil yaitu 51,77%. Berdasarkan laporan keuangan dengan mengitungkan rentabilitas di Desember 2021 dan Juni 2022, adanya peningkatan pada perhitungan rentabilitas di Desember 2021 yaitu 24,32% dan di Juni 2022 senilai 51,77% dan kenaikan yang cukup pesat itu menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik. Selanjutnya, poin yang akan saya bahas yang ketiga yaitu kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan neraca, laporan laba atau rugi, dan laporan arus kas. Berikut adalah kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan neraca, di mana laporan neraca aset lancarnya yaitu 621.222.843 dolar Amerika dan total aset 1.224.524.972 dolar Amerika. Total liabilitasnya yaitu 791.596.895 dolar Amerika dan ekuitasnya yaitu 432.928 dan 77 dolar Amerika. Berdasarkan laporan laba ruginya yaitu pendapatannya senilai 584.174.231 dolar Amerika, laba kotornya senilai 168.685.124 dolar Amerika. Laba periode berjalannya senilai 70.469.658 dolar Amerika. Sedangkan dari laporan arus kas yaitu kas neto dari aktivitas operasinya yaitu senilai 134.430.358 dolar Amerika. Kas neto dari aktivitas pendanaannya yaitu senilai 1.284.157 dolar Amerika. Kas dan setara kas akhir periodenya senilai 291.753.960. Berdasarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut, perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dengan likuiditas yang baik, solvabilitas yang cukup, kuat meskipun leverage tinggi dan rentabilitas yang menguntungkan. Aset lancar cukup untuk menutupi kewajiban lancar, dan perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih yang signifikan serta memiliki arus kas yang kuat di akhir periode. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.